Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai dollar cost averaging atau biasa disebut dengan DCA. DCA murni ya, melakukan pembelian saham secara rutin tanpa memperhatikan harga sahamnya. Tujuannya agar mendapat harga average atau harga rata-rata dari setiap pembelian yang dilakukan. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam tentang metode dollar cost averaging ini, dapat dilihat pada video berikut ini. Sudah pernah dijelaskan sangat detail pada video tersebut. Tetapi, dalam video ini saya akan memberikan gambaran serta simulasi bahwa metode DCA ini lebih baik jangan dilakukan bagi kalian yang sudah berpengalaman dalam berinvestasi saham. Loh, kenapa begitu? Bukankah DCA adalah metode yang bagus? Paham Saham kan sudah membuatkan videonya, penjelasan serta langkah-langkahnya. Tetapi, kenapa sekarang bilang lebih baik jangan dilakukan? Tenang, semua akan saya jabarkan detail pada pembahasan di video ini. Tapi seperti biasa, sebelum masuk ke pembahasan, harap dibaca dahulu ya disclaimer berikut ini. Berarti, metode dollar cost averaging tidak baik, buruk, jangan digunakan. Tidak sepenuhnya seperti itu. Oke, sedikit mengulas mengenai metode DCA ini ya. Misalkan kita mengalokasikan dana 1 juta per bulan, dilakukan setiap tanggal 1 setiap bulannya. Maka pada tanggal 1 setiap bulannya kita membeli saham dengan alokasi tersebut. Tidak peduli pada harga berapa, kita lakukan rutin. Seperti itulah konsep dari dollar cost averaging yang umum. Oke, agar lebih mudah saya berikan simulasinya ya atau gambarannya. Seperti ini simulasinya. Misalkan pada saham BCA ini kita gunakan time frame 1 tahun. Berikut ini adalah data historis harga saham BBCA. Agar mudah kita melihat hasil dari dollar cost averaging, saya sudah rangkumkan dan sudah saya tuangkan pada tabel seperti ini. Setelah 1 tahun melakukan dollar cost averaging, hasilnya dapat dilihat ya seperti ini. Kita mendapatkan harga rata-rata 9.867 dengan jumlah lot sebesar 13. Total deposit yang kita sudah lakukan sebesar 13 juta rupiah. Dana yang sudah kita setor ke RDN selama 1 tahun. Saat ini, harga saham BBCA per tanggal video ini dibuat pada awal November 2024 ada di harga 10.250 per lembar sahamnya. Sehingga nilai portofolio kita adalah 13.325.000 pada saat ini. Maka kondisinya kita untung sebesar 325.000 rupiah atau setara dengan 2,5% keuntungan dari investasi yang telah kita lakukan. Jangan lupa, ini baru dari capital gain, belum dividen yang rutin didapatkan. Untung? Ya tentu untung. DCA juga merupakan metode yang sebenarnya baik, tetapi dengan catatan. Yang pertama, apabila DCA dilakukan pada saham yang cenderung growth, baik dari harga sahamnya maupun laba perusahaan, maka DCA ini bisa menguntungkan. Dapat dilihat pada simulasi, saham BBCA merupakan saham yang harganya cenderung naik terus. Kinerja perusahaan juga cenderung naik, labanya bertumbuh, prospeknya juga baik. Yang kedua, apabila kalian memang baru pertama memulai investasi saham, belum bisa melakukan analisa, belum memahami seluk-beluk pasar modal, maka DCA ini adalah metode yang ideal untuk dilakukan karena cenderung mudah. Selain itu, metode DCA ini berguna sekali untuk melatih konsistensi, untuk membiasakan diri menyisihkan sebagian uang, untuk menanamkan mindset investasi bagi kalian yang baru memulai investasi saham. Yang ketiga, metode DCA ini baik apabila saham yang dipilih selain masih terus growth, juga rutin membagikan dividen. Sehingga dividen yang didapat bisa direinvestasi
dan digulung kembali agar compounding menjadi lebih optimal. Sehingga DCA tidaklah buruk jika dengan kondisi-kondisi yang saya sebut tadi. Namun, apabila kita berinvestasi pada saham yang harganya naik turun, laba usahanya tidak stabil, dan kita sudah cukup lama melakukan investasi, bukan termasuk pemula, maka alangkah baiknya kita tidak lagi menerapkan metode DCA ini. Kita bisa menerapkan money management dalam pembelian saham. Seperti video strategi beli saham yang pernah dijelaskan pada video ini. Bisa dilihat ya agar paham seperti apa strategi beli saham versi paham saham. Saya akan berikan simulasi lagi agar teman-teman mendapatkan gambaran bagaimana jika kita melakukan DCA pada saham yang kinerjanya, laba perusahaannya naik turun, harganya pun juga naik turun, walaupun sahamnya rutin membagikan dividen. Dalam hal ini saya ambil contoh sahamnya saham Demas. Dengan kondisi yang sama, alokasi 1 juta per bulan, beli sahamnya setiap tanggal 1, sama seperti simulasi saham BBCA tadi. Berikut ini adalah histori harga dari saham Demas. Agar mudah kita melihat hasil dari dollar cost averaging, sudah saya rangkum dan buatkan tabel seperti ini. Setelah 1 tahun melakukan dollar cost averaging, hasilnya dapat dilihat ya, seperti berikut ini. Kita mendapatkan harga rata-rata saham Demas 162 dengan jumlah lot 802. Total deposit yang kita sudah lakukan sebesar 13 juta rupiah. Dana yang sudah kita setor ke RDN selama 1 tahun. Saat ini, harga saham Demas per tanggal video ini dibuat pada awal November 2024 ada di harga 161 per lembar sahamnya. Sehingga nilai portofolio kita adalah Rp12.912.200 pada saat ini. Maka kondisinya kita rugi sebesar Rp87.000 atau setara dengan minus 0,68% dari investasi yang setahun telah kita lakukan. Tapi sekali lagi, ini hanya memperhitungkan capital gain saja. Dividen belum diperhitungkan. Memang betul sih, kita dapat dividen secara rutin. Tetapi melihat portofolio yang merah tentunya membuat psikologis kita terganggu. Ditambah lagi jika kita adalah investor yang sudah cukup berpengalaman, bukan lagi pemula. Maka sayang sekali sudah bisa melakukan analisa, sudah bisa menilai harga wajar saham, tetapi investasi hasilnya tidak optimal. Oleh karena itu, diperlukan money management, diperlukan pengaturan alokasi dalam pembelian sahamnya. Sekalipun menggunakan metode DCA, cicil rutin setiap bulan, namun tidak semua dana kita belanjakan untuk beli saham. Berikut ini akan saya berikan simulasinya. Jika kita sudah menerapkan money management dalam berinvestasi saham. Kondisi masih sama ya, alokasi 1 juta per bulan. Beli sahamnya setiap tanggal 1. Namun, kita menerapkan money management. Sehingga memang kita top up ke RDN setiap tanggal 1. Tetapi tidak semua dana dibelanjakan saham. Dalam hal ini kita menerapkan simple money management saja. Kita hanya belanjakan 50% dari dana yang kita setor setiap bulannya. Dan kita hanya akan membeli dalam jumlah besar apabila terjadi penurunan harga yang signifikan. Seperti terjadi sentimen negatif, penurunan sewaktu ex-date dividen. Intinya, harga turun sedangkan kinerja perusahaan masih cukup baik. Nah, disinilah memang dibutuhkan pemahaman dalam menganalisa sebuah saham, menilai sebuah saham dan sudah punya perhitungan berapa harga wajarnya. Oke, langsung saja ke simulasi ya. Agar mudah kita melihat hasilnya, saya sudah buatkan tabel seperti ini. Bisa dilihat ya, pada tabel
kita melakukan pembelian awal di bulan pertama hanya 50% dana saja, sekitar 500.000. Gunanya apa? Agar masih ada cadangan kas di RDN. Di bulan-bulan selanjutnya juga sama seperti itu. Namun, pada Februari 2024, kita melakukan pembelian yang agak banyak dikarenakan harga saham sedang mengalami penurunan. Maka disinilah fungsi dari cadangan kas. Kita bisa beli agak banyak sewaktu terjadi penurunan harga. Sedangkan kita tahu kinerja perusahaan masih tergolong baik dan masih mencetak laba. Kita bisa beli saham bagus dengan harga yang sedang terdiskon. Setelah 1 tahun, bisa dilihat hasilnya seperti ini. Kita mendapatkan harga rata-rata 160 dengan jumlah lot 599. Dan kita masih ada cadangan kas di RDN sebesar 3 juta lebih. Saat ini, harga saham Demas per tanggal video ini dibuat pada awal November 2024 ada di harga 161 per lembar sahamnya. Sehingga nilai portofolio kita adalah 9.643.000-an pada saat ini. Dan selama 1 tahun, kita telah membeli 599 lot saham Demas dengan total 9.602.000. Maka kondisinya kita untung sebesar Rp41.000 atau setara dengan 0,32% dari investasi yang setahun telah kita lakukan. Dan jangan lupa kita masih ada cadangan kas di RDN sebesar 3 juta lebih. Ini dapat digunakan apabila saham Demas mengalami koreksi lagi. Kita bisa tambah muatan saat harga sedang diskon. Dan sekali lagi, ini hanya memperhitungkan capital gain saja. Dividen belum diperhitungkan. Dapat dilihat pada simulasi tadi, lebih untung yang mana? DCA murni, DCA biasa tanpa memperhatikan harga saham dan tanpa menggunakan money management, atau DCA dengan menerapkan money management. Disinilah keuntungan dari kita yang sudah bisa melakukan analisa, bisa menghitung harga wajar dan menerapkan manajemen dalam berinvestasi. Investasi saham yang kita lakukan hasilnya bisa lebih optimal. Disinilah kita mengurangi risiko kerugian dengan melakukan money management. Apabila kondisi fundamental perusahaan terus memburuk, kinerja terus menurun, laba terus anjlok dan dibutuhkan cut loss, maka kita tidak akan kehilangan seluruh dana investasi. Karena yang kita gunakan untuk investasi hanya sebagian. Masih ada cadangan kas di RDN kita. Di sisi lain, apabila kinerja perusahaan masih baik, masih bertumbuh, prospek masih cerah, namun harga sahamnya turun, bisa dikarenakan sentimen, penurunan sewaktu ex-date dividen, terjadi crash pada market tiba-tiba, disitulah kita bisa menggunakan kas cadangan di RDN untuk borong lot sahamnya lebih banyak. Kita dapat harga diskon dan masih tersedia cadangan kas di RDN. Sehingga DCA murni yang tidak memperdulikan harga saham tidaklah buruk. Dengan catatan yang tadi sudah saya sampaikan ya. Dan bagi pemula yang masih sangat awal memulai investasi, DCA sangat baik karena melatih konsistensi, melatih disiplin, melatih agar menyisihkan sebagian pendapatan bulanan untuk investasi. Dan yang paling penting, menanamkan mindset untuk berinvestasi. Maka tidaklah buruk, ini metode yang baik. Namun, bagi teman-teman yang sudah berpengalaman, sudah bisa melakukan analisa saham, sudah bisa menilai harga wajar saham, sudah bisa melakukan proyeksi atau prediksi, sudah cukup memahami pasar modal serta istilah-istilah yang ada di dalamnya, maka DCA murni tanpa memperhatikan harga saham dan tidak menerapkan money management dalam investasi kurang baik bagi kalian.
investasi kalian tidak bisa optimal. Sebaiknya jangan digunakan lagi metode DCA murni tanpa memperhatikan harga. Sebaiknya investasi kalian sudah mulai menggunakan money management. Kurang lebih seperti itu pembahasan pada video ini. Semoga memberikan gambaran bagi teman-teman mengenai metode dollar cost averaging ini. Bagi kalian yang ingin tahu bagaimana strategi nyicil beli saham versi paham saham, dapat dilihat pada video ini. Dan bagaimana investasi saham dikombinasikan dengan instrumen lain agar hasilnya optimal, dapat lihat pada video ini. Subscribe di sini untuk video-video lainnya. Agar apa? Agar kita paham saham.